Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita berjumpa lagi dalam sharing yang ketiga. Karena hari pertama hari Senin kemarin sharing di Facebook, kemudian hari Selasa di Instagram, hari ini di Facebook, besok di Instagram, mungkin ditutup hari Jumat di Facebook. Atau nanti kalau ada nyusul atau sayanya senggang hari Sabtu kita sharing lagi. Tapi ya insya Allah lah sekarang akan terus di sharing online kayak gitu. Teman-teman, hari ini yang akan kita bahas adalah penyakit yang dapat menghancurkan bisnis dan juga karir atau jabatan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa penyakit yang mungkin menjangkit ya keseharian seseorang, terutama bisa jadi keseharian kita juga gitu loh. Karena kita tidak terlepas dari itu, makanya kita disunahkan gitu ya dalam sehari itu beristighfar. Rasulullah beristighfar itu 70 kali gitu. Nah, kita bukan siapa-siapa, udah seberapa, udah segimana gitu loh untuk beristighfar, untuk memohon ampun. Sedangkan Rasulullah ada sab'ina marrah gitu kan, 70 kali. Kita berbicara tentang penyakit, lebih banyak penyakit hati sebenarnya, penyakit perilaku kayak gitu teman-teman. Jadi yang akan kita bahas ada 4 gitu. Ada 4 penyakit yang itu menjadi musibah buat kita gitu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah penyakit tentang kesombongan. Jadi sombong ini memang sangat melekat sekali gitu ya dari dalam diri kita, karena kita sendiri yang tahu apakah kita sombong atau tidak, apakah kita berlaku seperti itu atau tidak gitu. Bahkan kan kadang kalau kita ngelihat tuh orang lain gitu ya, ngelihat orang lain misalnya baru aja tumbuh gitu, karena kita udah tumbuh duluan gitu. Alah, baru gitu doang udah belagu gitu kan. Gue aja yang dari dulu udah settle kayak gini, udah bagus, udah keren kayak gini, biasa-biasa aja gitu kan. Jadi itu udah 2 kali tuh, udah sombong plus nyinyir gitu kan. Nah, makanya berbahaya kadang kita ngomong sama orang kita nggak boleh nyinyir gitu, padahal sebenarnya kita sendiri lagi nyinyir gitu. Ya, jadi kenapa yang pertama adalah kesombongan, bahwa ya jelas di dalam hadis gitu bahwa kesombongan adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran gitu. Jadi cek nih diri kita nih, banyakkan mandang rendah orang, kemudian ada orang lain yang memberi nasihat atau memberi masukan kepada kita, justru kita nggak mau nerima tuh. Apalagi kalau kita jabatannya tinggi gitu. Bisa jadi apalagi kita sebagai ketua RT, ketua RW, kepala desa, bupati, gubernur, bahkan presiden gitu kan. Ada masukan dari rakyat kita atau ada masukan dari apa yang kita pimpin gitu kan, kita ngerasa udah kok gitu kan, udah kita ngelakuin gitu kan, udah gini. Jadi ngerasa harusnya kan dikoreksi ya, menginsafi diri gitu. Jadi kenapa kesombongan ini sangat apa ya, bisa menghancurkan gitu, karena ya kita berkaca gitu, terutama bisnis kita misalnya, kalau ya pebisnis gitu, terutama bisnis kita nih, kita udah tumbuh, kita udah besar dari yang sebelumnya ya, tentunya ya relatif kan kalau besar atau tidak gitu. Kemudian ada orang lain yang baru tumbuh, yang baru ya tadi, yang baru muncul gitu ke permukaan gitu kan, sedangkan dia udah lama gitu. Kemudian orang lain itu ya seperti ini misalnya sharing, kemudian berbicara di depan publik kayak gitu. Terus tiba-tiba kita dengan mudahnya menjudge gitu. Alah, ilmu gitu doang misalnya. Alah, ilmu klasik. Alah, ilmu apa ya? Gue juga udah kali ngelakuin. Nah, ini hati-hati nih. Ya hati-hati, ini koreksi buat saya pribadi, nasihat buat saya pribadi gitu. Hati-hati nih. Siapa tahu kita udah terjerumus ke situ. Karena tadi cirinya kesombongan kan merendahkan manusia, merendahkan orang lain, atau nyinyirin orang lain gitu misalnya kayak gitu. Tapi kalau kita dinyinyirin ya it's no problem, karena itu apa ya, jamu kalau menurut saya sih. Jadi kalau jamu itu kan menyehatkan gitu kan, menyehatkan dan juga
menguatkan gitu, walaupun pahit gitu kan. Pahit, kalau bahasa Cirebonnya itu namanya pahit leder. Pahit leder itu artinya apa ya? Ya pahit di atas pahit gitu loh. Sepahit mungkin penderitaan-penderitaan kita yang kita lalui kayak gitu. Jadi, alah, lu siapa sih, anak baru kemarin sore misalnya udah berani-berani sharing, udah berani-berani ngomong tentang misalnya tentang ayat, kayak ngomong tentang ya perjalanan bisnisnya atau mengajari orang dan lain sebagainya. Kita nggak tahu, siapa tahu aja niat dia memang sharing gitu kan. Karena kan itu sah-sah aja. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits, maka terhadap nikmat Tuhanmu maka engkau fahaddits gitu. Artinya kita menceritakan, kita men-sharingkan dan sebagainya dengan tujuan baik gitu. Yang salah mungkin yang dikoreksi diri kitanya nih. Ya kalau kita pemimpin ya harus koreksi terus setiap hari gitu. Apa yang salah, apa yang kurang, apa yang belum. Sehingga kita tidak terjatuh di merendahkan manusia kayak gitu. Terus juga yang kedua, menolak kebenaran. Ada yang memberi nasihat kepada kita A, B, C, D, E, F, G misalnya. Alah, gue udah ngelakuin kok. Tuh dia jangan sok tahu lah misalnya kayak gitu. Alah, bisnis gue aja biasa-biasa aja gue ngelakuin kayak gini. Dia ngasih saran harus dikurangi karyawan lah, harus dikurangi pengeluaran lah dan lain sebagainya lah gitu kan. Tahu apa sih kayak gitu dia tentang bisnis gue gitu misalnya. Nah, ya mudah-mudahan kita tidak terjerumus kepada sifat seperti itu, sifat sombong itu gitu. Makanya ini kan penyakit ini besarnya di hati gitu, artinya di perilaku kita, di dalam niat kita keseharian kayak gimana. Jadi teman-teman, itu yang pertama adalah kesombongan. Kenapa? Karena itu akan apa ya? Dalam hadis kan ada barang siapa yang memiliki kesombongan sedikit saja maka dia apa? Maka dia akan mendapatkan dosa dari kesombongan tersebut gitu kan. Atau sebesar biji zarah maka dia tidak akan masuk surga kayak gitu. Jadi jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesombongan gitu. Karena saya baca di 60 sahabat Rasul itu. Kemudian film-film yang mungkin banyak diputar hari-hari ini di bulan Ramadan gitu. Sahabat yang super duper kaya, yang kekayaannya 6 triliun, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab dan sebagainya. Ya ini kan baru difilmkan ya, dia mencontoh manusia terbaik kepada mereka gitu. Sangat berhati-hati sekali dalam melakukan fatwa, dalam bertutur kata, dalam bersikap, jauh dari kesan-kesan seperti itu gitu. Jadi kesombongan ini kadang membuat kita menjadi manusia yang pengen dipandang lebih terus gitu loh dari orang lain gitu. Bisnis kita tuh pengen dipandang lebih terus daripada orang lain. Apa yang udah kita lakukan tuh pengen dipandang terus lebih oleh klien kita, oleh customer kita dan lain sebagainya gitu. Jadi ini perlu kehati-hatian, ini introspeksi. Bukan kita menjudge, tapi kita sendiri yang koreksi ke dalam kita apakah masih terjatuh di situ ataukah tidak kayak gitu. Sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya kesombongan ini gitu kan. Dan kita terhindar dari sesuatu yang mendekati kita pada kesombongan tersebut gitu. Boleh kita mempunyai mobil mewah, boleh kita mempunyai rumah mewah. Makanya ada kejadian ketika itu di kalangan para sahabat itu, ada seorang yang dia itu bajunya lusuh, bajunya biasa aja, kemudian jalannya membungkuk, itu ditegur sama Umar gitu. Ya Abdullah, zuhud itu bukan seperti itu. Zuhud itu adalah ketika engkau apa yang kau punya pakai, apa yang engkau ada gunakan. Karena apa? Zuhud itu di mata Allah kayak gitu. Bukan ditunjukkan dari sikap engkau yang berpakaian lusuh, padahal engkau punya yang lebih bagus dari pakaian itu gitu. Jadi Umar sampai berbicara seperti itu. Zuhud aja apa yang kita punya pakai gitu. Karena al-izzatul muslimin katanya. Jadi itu untuk meningkatkan izzah, kehormatan kaum muslimin. Kehormatan kita selaku kaum muslimin yang khairu ummah, yang umat sebaik-baik umat kayak gitu. Dan zuhud sebenarnya pengertiannya adalah
sesuatu yang dicintai sama Allah. Jadi kalau kita pengen dicintai sama Allah, salah satu perilakunya adalah zuhud tadi. Apa sih arti zuhud kayak gitu? Ini balik lagi ke arti zuhud gitu. Zuhud itu kan izhad fi dunyaka yuhibbukallah wa zhad fi ma indanas yuhibbukan nas. Jadi kalau kita nih pengen dicintai sama Allah, pengen dicintai sama manusia, maka salah satunya yang bisa kita lakukan adalah zuhud. Zuhud itu apa? Ya kalau di tangan manusia kita nggak terlalu pengen banyak kayak gitu, pengen banyak sesuatu di tangan manusia kayak gitu. Sehingga kita tuh tadi kaitannya sama nanti yang kedua nih, tentang penyakit dengki kayak gitu, penyakit iri, penyakit julid misalnya gitu. Jadi dia itu pokoknya apa yang di tangan manusia itu tidak terlalu diinginkan gitu, tidak mendapatkannya itu di hati kayak gitu. Tolong nanti tambahin di kolom komentar teman-teman. Ya, jadi mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat kesombongan tersebut. Nah, yang pertama tentang kesombongan itu sendiri. Kemudian yang kedua tentang yang namanya tadi dengki, iri, julid, apapun lah istilahnya yang sama seperti itu. Jadi penyakit ini memang kebanyakan penyakit hati nggak ketahuin, tapi sungguh luar biasa gitu, dahsyat banget gitu yang kita rasakan, yang saya rasakan pribadi kayak gitu teman-teman. Jadi makanya ada rambu-rambu kenapa dengki dan iri itu boleh, di mana bolehnya gitu dengki dan iri itu. Apakah boleh ketika ada teman kita pebisnis lain yang baru mendapatkan investor, kemudian kita iri dengki, wah ini pasti guna-guna, pasti main santet, pasti main pelet dan lain sebagainya gitu kan. Oh no. Kalau di TikTok kan ada oh no. Jadi bukan seperti itu gitu. Melainkan rambu-rambu buat kita bahwa dengki, iri, julid itu yang boleh kan cuma dua gitu. Jadi dibolehkan terhadap dua orang, yaitu orang yang diberikan harta banyak, orang yang kaya raya, yang dia itu dengan hartanya dia itu menginfakkan, mendermakan siang dan malam setiap hari gitu. Kemudian dia membelanjakan itu untuk kebaikan, untuk maslahat, untuk di jalan Allah. Kalau kita yang muslim kayak gitu, kalau yang non muslim ya menyesuaikan kayak gitu, seperti ajarannya gitu. Jadi itu yang boleh kita iri, yang boleh kita dengki, yang boleh kita ya julid. Aduh, kok gue masih gini-gini aja gitu. Orang lain udah sampai satu desa misalnya bagi-bagi sembakonya misalnya, gue masih hitungannya puluhan, kapan ya gue bisa kesana gitu kan. Bukan misalnya, aduh ini teman bisnis gue baru beli mobil baru nih, padahal bisnisnya masih gitu-gitu aja. Temen gue baru beli motor Yamaha atau motor Ninja H2 karbon yang katanya cuma 1,2 juta di Indonesia, di seluruh dunia gitu kan. Kita juga padahal dia biasa-biasa aja orangnya gitu. Waduh, gue panas nih gitu. Jadi ini yang mesti kita koreksi kayak gitu, yang mesti kita perbaiki dari diri kita, dari sifat kita. Dan yang kedua adalah orang yang diberikan Allah pemahaman tentang agama, tentang Al-Quran, tentang hadis, dan dia mengamalkannya, dia mengajarkannya siang dan malam. Artinya, nah ini sebenarnya ibaratnya, kalau kita mencontoh para sahabat dulu, kemudian para ulama gitu, ada yang kenalkan misalnya Ibnu Sina, misalnya kalau di zaman setelah khalifah gitu, kekhalifahan Ibnu Sina itu kan misalnya kedokteran, kemudian Al-Ghazali seorang filsuf dan lain sebagainya. Sang penemu misalnya Abbas bin Firnas, kemudian Al-Kemi, Al-Khwarizmi kayak gitu. Jadi kaitannya mereka sama agama adalah mereka tidak membenturkan sains dengan agama. Mereka tidak membenturkan karir dengan agama. Mereka tidak membenturkan bisnis dengan agama. Justru agama adalah pondasi dari bisnis mereka. Agama adalah pondasi dari penemuan-penemuan mereka. Dan mereka yang pertama kali adalah belajar agama dulu. Makanya para sahabat atau para ilmuwan zaman dulu adalah yang pertama kali justru mereka belajar Al-Quran dulu gitu loh. Belajar tentang ilmu-ilmu agama dulu.
Ada yang 30 juz, ada yang hafal 30 juz, ada yang hafal ribuan hadis, ada yang hafal dan paham beberapa atau ada yang mengarang kitab selain di bidangnya misalnya kayak gitu. Jadi kita nggak alergi untuk menjadikan pedoman itu, agama menjadikan pedoman kayak gitu loh. Jadi bukan untuk memisahkan antara agama dengan aktivitas kita. Justru kita membingkai itu sesuai dengan agama. Jadi tadi diberi pemahaman, diberi kemampuan bisa paham Al-Quran, paham agama, kemudian paham hadis, dan dia mengamalkannya siang dan malam kayak gitu, dan dia mengajarkannya tersebut. Makanya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, kan di ayat yang lain gitu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kayak gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang kontradiksi, melainkan sebuah booster kalau menurut kita, sebuah penyemangat gitu. Kalau kita lagi down, bisnis kita lagi turun, bisnis kita lagi bangkrut, nggak ada sama sekali misalnya pertolongan dari yang lain, buka kitab kita gitu, buka hadis-hadis yang ada di rumah kita, atau kita mendekat kepada Allah gitu. Sehingga ya tadi kita tuh berlandaskan agama itu gitu. Jadi dengki dan iri kayak gitu hanya boleh seperti itu. Jangan sampai ada orang lain yang lebih sukses dari kita tanpa kita, atau gini, kalau tentang dunia adalah kita tidak terlalu melihat ke atas gitu misalnya. Kita melihat ke bawah, ke orang-orang yang dia itu lebih membutuhkan daripada kita. Boleh kita sekalian melihat ke atas gitu misalnya, untuk contoh aja, teladan aja. Oh, dia bisa nih selama 5 tahun pada capaian titik tertentu, kenapa saya nggak bisa gitu. Oh, mungkin saya masih terlalu banyak nunda-nunda waktu. Oh, masih terlalu banyak saya nunda-nunda pekerjaan, atau menghabiskan waktu yang lagun, sia-sia kayak gitu. Sehingga kita tidak produktif, sehingga kita tidak nasyat, artinya tidak melakukan aktivitas yang baik yang mana mendatangkan kemanfaatan buat kita kayak gitu. Ya, jadi teman-teman, itu yang kedua tentang dengki, kemudian tentang iri gitu. Cek dalam diri kita ada nggak sifat-sifat kayak gitu. Atau kita malah dengki, iri, julidnya sama misalnya ketika kita di sosial media gitu kan, ngelihat status-status artis gitu. Aduh, gitu doang ya dapat segini, gitu doang ya dapat itu gitu. Dapat banyak posting segitu doang dapat sekian juta, sekian puluh juta gitu. Nah, ya tolong deh itu dikurangi kayak gitu. Sehingga kita tuh ya lurus aja gitu, karena kita harus yakin bahwa Allah tuh mencukupkan itu. Nah, untuk urusan strategi teknis dan lain sebagainya, untuk urusan dunia, teman-teman, kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi kalian paham betul apa yang menjadi kebutuhan kalian tentang masalah dunia gitu. Makanya carilah dunia itu sebanyak-banyaknya, tapi jangan di hati letakkanlah di tangan kayak gitu. Itu yang kedua tentang dengki. Kemudian yang ketiga apa? Asyuha. Kalau kata Rasulullah, maksudnya apa? Pelit kayak gitu. Sifat pelit gitu. Makanya ada hadis wattaqus syuha. Berlindunglah kalian dari sifat pelit, dari sifat kikir, dari sifat tidak mau berbagi apapun yang kalian bisa. Kalau kalian bisa berbagi ilmu. Apapun yang kalian bisa. Kalian ketika bisa berbagi harta, ya berbagi harta. Apapun yang kalian bisa. Apapun yang kita bisa gitu. Kalau bisa berbagi kemampuan, berbagi ini, ya kita berbagi kayak gitu. Makanya asyuha ini penting banget gitu buat kita. Jangan sampai cara berpikir kita kebalik gitu. Nanti dulu kaya dulu baru ngasih, ya, daripada ala gue sekarang belum punya apa-apa nih, nggak usah ngasih ya, gitu. Tapi dibalik, ya udah sekarang apa yang kita bisa kita beri, apa yang bisa kita kasih kayak gitu. Misalnya kita belum memiliki banyak tabungan, misalnya banyak harta, ya apa yang kita bisa kita kasih gitu loh. Karena apa? Justru dengan kita ngasih, nanti Allah akan memampukan kita. Allah akan
melindungi kita, bisa jadi kita dan keluarga kita dan para tim kita dan bawahan-bawahan kita misalnya kayak gitu. Jadi ngasih aja gitu. Makanya mungkin sekarang lagi saatnya it's time to prove your empati gitu, untuk mengasihi itu. Karena kan musim corona gitu. Seberapa kita peduli untuk memberi, baik itu memberi yang dibutuhkan atau memberi yang kita bisa kayak gitulah kepada orang lain gitu. Misalnya orang lain bisa memberi sekian ribu paket donasi, misalnya kita hanya bisa 10, bisa 20, ya kasihkan kayak gitu. Karena tidak ada waktu yang tepat untuk tidak pelit untuk berbagi kecuali saat ini juga, sekarang juga, dan disegerakan seperti itu. Karena sesuatu yang kebaikan itu adalah fastabik. Sebenarnya fastabik itu artinya berlomba gitu. Lomba aja sampai mendatangkan kepada kita kemenangan gitu. Artinya ya kita termasuk orang-orang yang menang, yang berbagi. Itu sifat yang ketiga kayak gitu ya, tentang asyuha, tentang pelit kayak gitu. Karena pasti nih sudah mungkin hukum alam atau sunatullah gitu. Ketika kita memiliki sifat-sifat yang seperti itu, kita pun bisa jadi akan dipertemukan teman-teman terhadap orang-orang yang seperti itu gitu. Artinya satu frekuensi sama kita, karena yang satu frekuensi biasanya akan semakin mendekat deh. Ya jadi teman-teman, apapun yang kita bisa, apapun yang kita mampu hari ini lakukan untuk menghindari dari sifat pelit ini kayak gitu. Jadi jangan sampai sifat pelit menguasai kita. Kita senantiasa kurang. Aduh, saya masih kurang targetnya. Saya belum segini dapatnya. Saya belum banyak tabungannya. Saya belum, pokoknya saya belum aja. Bisa jadi suatu ketika wallahu a'lam ada kejadian apa, tiba-tiba langsung apa yang kita punya terkuras habis kayak gitu. Jangan sampai menunggu seperti itu. Terutama mungkin nasihat buat saya pribadi, buat kita para pengusaha misalnya. Ya udah, apa yang kita bisa aja gitu. Tiap hari banyak pengemis datang ke tempat kita, ya kita bagi gitu. Nggak usah nulis misalnya di sini ngamen gratis dan sebagainya. Ya ini saran gitu. Jadi sehingga kita sekecil apapun kita bisa memberi kayak gitu. Walaupun mungkin di mata kita itu kecil, bisa jadi di mata orang lain itu besar. Karena beda ukuran besar dan kecil gitu. Nah, yang terakhir yang menjadi penyakit kadang siapa tahu gitu. Jadi kita jadi orang munafik kayak gitu. Yang kadang menghancurkan bisnis kita, yang kadang menghancurkan karir kita, yang kadang menghancurkan persahabatan, menghancurkan jabatan dan lain sebagainya. Tapi kok ketika kita berlaku seperti itu kita nggak nyadar, ya berarti kurang istighfarnya. Kurang evaluasi dirinya gitu. Jadi kenapa munafik masuk ke sini? Jadi munafik itu kan ada 3, bahkan ditambahin di hadis lain kayak gitu. Cirinya gitu ya, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ditambahin lagi di ciri yang berikutnya, wa idza khasama fajaro, apabila dia berbantahan dia tidak mau kalah kayak gitu. Yang pertama yang kita bahas dulu adalah wa idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong itu banyak dustanya gitu loh orang munafik. Nah, sebelum ke ciri itu, kenapa sih orang munafik itu sangat ganas gitu ya? Ibaratnya kayak duri di dalam daging. Itu kan susah. Dagingnya masih dibelek dulu, kemudian diambil durinya gitu loh. Jadi jangan sampai kita terjatuh ke situ. Karena kenapa juga orang sifat munafik ini akan karir, jabatan, bisnis dan lain sebagainya kita, karena ancaman Allah sangat pedih gitu bagi orang munafik. Orang munafik itu kan innal munafikina fid darkil asfali minan nar gitu. Jadi orang munafik itu sebenarnya ada di dalam neraka yang paling bawah. Kalau neraka paling bawah berarti kan intip ya. Kalau bahasa Cirebonnya tuh intip. Intip tuh posisi paling bawah gitu. Yang lain mah di atas nerakanya gitu kan. Nauzubillah min zalik, jangan sampai kita mencicipi gitu ya. Kalau ini mah paling bawah gitu nerakanya. Paling bawah banget gitu kan. Karena apa? Sebenarnya dia itu orang baik kelihatannya, tapi ternyata
di belakangnya dia jahat kayak gitu. Makanya lebih tidak terdeteksi, bermain bagus kayak gitu, bermain cantik gitu kan. Makanya mudah-mudahan kita teman-teman mungkin yang sedang memimpin dan lain sebagainya terhindar dari sifat munafik ini. Tadi cirinya apa? Wa idza haddatsa kadzaba. Apabila ngomong enggak benar terus, ngomong dusta terus gitu kan. Hari ini ngomong A, sore ngomong B, besok ngomong C kayak gitu. Dan nggak merasa berdosa gitu, nggak merasa oh iya saya tuh kemarin A, jadi nggak ngerasa ngomong itu dia yang ngomong kayak gitu loh. Idza haddatsa kadzaba, jadi bohong terus kalau mau. Terutama misalnya kalau ada yang nanya ini modalnya berapa, misalnya kayak gitu, modalnya berapa ini tuh. Kita jual 10.000, ditawar ya kemarin kita udah bahas, kita jual 10.000, kemudian modalnya sebenarnya 5.000, ada yang nawar 6.000 kayak gitu ya. Karena memang dia nggak punya banget misalnya, atau ya in case lah itu sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kasus gitu. Maaf bu, modalnya juga nggak dapet. Nah, kita berarti udah bohong kayak gitu loh. Jadi sampai seperti itu. Kenapa sih gitu ya? Sampai mewanti-wanti kayak gitu, karena kalau masalah kaitannya sama pedagang gitu ya, ada di hadis riwayat Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa at-tajiru shadiq ma'as siddiqina wan nabiyina wasyuhada gitu fi yaumil qiyamah. Jadi pedagang at-tajirul amin wasuduq ma'as siddiqina wan nabiyina wasyuhada fi yaumil qiyamah. Jadi seorang pedagang yang jujur, seorang pedagang yang jujur lah, intinya jujur gitu, dia akan bersama para nabi, para syuhada, kemudian para orang-orang yang benar pada hari kiamat nanti. Kira-kira tempatnya tuh di mana di hari kiamat itu nanti bersama mereka tuh? Apakah dalam perlindungan naungan Allah, atau dalam huru-hara hari kiamat yang mana kita memikirkan sendiri-sendiri kayak gitu. Kan pasti kan dilindungi sama Allah gitu kan. Makanya kenapa poin penting itu adalah di situ gitu loh. Kita jauhi perkataan dusta sebisa mungkin gitu. Bukan untuk menyenangkan orang, tapi kita untuk menjalankan ya sunnah ini kayak gitu loh. Sehingga kita tuh bersama para mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang mati syahid pada yaumil akhir nanti ketika dibangkitkan gitu. Kan memang etikanya nggak boleh gitu kalau misalnya pedagang, ini kaitannya sama pedagang gitu kan. Ini etikanya nggak boleh, misalnya ya nggak etik lah. Misalnya kalau kita pembeli nanya, ini harganya mahal banget, modalnya berapa sih? Ya sebenarnya itu kan hak jawab dari penjual gitu, apakah mau menjawab seperti apa. Tapi kalau diperlukan ya why not gitu. Toh kita juga nggak rugi ketika ditanya seperti itu gitu kan. Atau bisa jadi dia kompetitor. Ya kalau kita mikir itu gitu kan ya mungkin gitu, karena kita memberikan data misalnya. Tapi kalau kita berpikir yang lain, ya udah why not kayak gitu. Artinya kompetisi nanti kompetisi sehat aja gitu. Dan rezeki nggak akan ketukar misalnya kayak gitu. Atau kalau kita ragu ya kita nggak usah jawab misalnya kayak gitu. Oh maaf bu, misalnya belum dapat, paling maksimalnya segini misalnya. Tadi maksimalnya misalnya 8.000 bu misalnya kayak gitu. Atau dia ngesok lagi, apaan di sana saya kemarin 6.000 boleh gitu kan. Ya udah nggak apa-apa bu, sok ngikut misalnya, kalau kita bisa legowo akan hal tersebut. Intinya kita jangan bohong, kita jangan banyak bohong. Dan apalagi kalau bawa nama Allah udah bohong, bawa nama Allah lagi. Demi Allah bu, demi Allah ini nggak dapat modalnya juga. Wah, udah sumpah yang pertama, yang kedua bohong lagi. Wah, ini nanti kalau dalam ilmu fikih kena had, kena apa namanya, hukum sumpah kayak gimana kayak gitu kan. Udah sumpah atas nama Allah, bohong lagi gitu kan. Wah, parah. Atau mungkin kita sebagai seorang pejabat publik misalnya, udah disumpah, bohong lagi misalnya kayak gitu. Ya itu pilihan, it's choice, it's tinggal keberanian kita seperti apa kayak gitu. Yang pasti yang paling penting jangan bohong. Makanya kalau kita salah ya akui kita salah kayak gitu.
Jadi kenapa juga bohong menjadi poin penting nomor 4 gitu dalam sifatul munafik gitu. Karena alaikum bisidqi wa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kemudian wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jadi di hadis lain mengatakan bahwa kamu berlakulah jujur gitu, karena jujur itu mendekatkan kepada kebaikan-kebaikan lain. Nah, ini yang mesti digali. Kalau jujur tuh kita tuh mendekatkan kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Artinya kalau dalam bisnis bisa jadi kita tuh bisnisnya masih kecil, tapi ngareuh we, maksudnya ngareuh itu ada aja yang beli terus gitu. Kalau yang lain mah beli ya apa namanya, teman kita yang sama-sama bisnisnya gitu, yang beli sehari cuma 10 tapi sekali datang banyak. Misalnya hari kita mah dari pagi sampai sore ayawe hiji satu gitu. Kalau di total mungkin ada 15 orang pembeli, 20 orang pembeli gitu loh. Atau bisa jadi supplier kita ngasihnya temponya lama, misalnya barang-barangnya bagus, malah kita ditawarin barang. Artinya pasti akan mendatangkan kebaikan-kebaikan lain gitu loh. Alaikum bisidqi wa nasidqi yahdi ilal birri. Kebaikan-kebaikannya pasti datang. Dilalanya misalnya kita punya tim yang benar, dilala itu apa ya? Kebetulannya atau beruntungnya kita misalnya punya tim yang jujur, punya tim yang bisa dipercaya walaupun kita masih baru, dan punya tim yang mampu berjuang bersama kita kayak gitu loh, mengerti kita kayak gitu. Atau kita dalam skop instansi, organisasi, pemimpin yang anak buah yang solid, anak buah yang mau diatur, anak buah yang produktif. Nah, kapan bahas tentang produktif deh. Anak buah yang ya dia itu inisiatif kayak gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Karena yakinnya adalah mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur gitu. Kalau kita banyak bohongnya, kalau kita banyak nipunya orang lain gitu, maka pasti tuh akan, ya kalau kebohongan kan akan ditimpa dengan kebohongan yang lain, kebohongan lagi terus we bohong kayak gitu. Sehingga bohongnya berlipat-lipat kali lipat. Ya bisa jadi mungkin saat ini kita nggak merasakan, tapi mungkin ada beberapa tadi wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, ada kejelekan, kejahatan atau ya ketidakbaikan yang terjadi dalam diri kita. Bisa jadi mungkin, mohon maaf, bisa jadi dengan perilaku kayak gitu keluarga kita retak misalnya. Lama-kelamaan anak buah kita meninggalkan kita, customer makin sepi kalau bisnis misalnya. Kemudian supplier makin gak percaya sama kita gitu kan, dikejar-kejar terus gitu, kita yang gak mau bayar misalnya kayak gitu. Jadi sehingga jangan sampai kita tuh banyakan topengnya kayak gitu, banyakan ya ditanya, Pak Haji ini berapa harganya? Aduh Bu, kalau nawar segitu mah nggak bisa, paling saya diskon ya. Ini saya juga cuma ngambil 10% Bu, misalnya kayak gitu. Sehingga orang tuh pasti akan senang kayak gitu. Tadi wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, kejahatan yang lain, kejelekan yang lain gitu. Bisa jadi kejelekan yang kita terima itu di bisnis karena salah satunya kita sering bohong kayak gitu loh. Sering tidak fair, sering ya kalau kemarin kita bahas tentang kezaliman, sering zalim kayak gitu. Ya ini dicek dulu gitu loh. Sehingga fujur tadi gitu, maka ujungnya apa? Wa innal fujura yahdi ilan nar. Jadi fujur itu atau kejahatan atau dosa atau kejelekan yang kita berbuat itu mengarahkan kepada neraka. Nauzubillah min dzalik lah, jangan sampai. Karena kan mungkin beberapa dari kita, beberapa dari teman-teman, bisnis itu ada tentang legasi, tentang apa yang bisa kita wariskan, nilai-nilai apa yang bisa kita wariskan kayak gitu loh. Dan bisnis itu kan ada mungkin dari teman-teman bukan tentang urusan surga, tentang untung dan rugi, tapi tentang surga dan neraka kan kayak gitu. Jadi bisnis itu sebagai wasilah kayak gitu loh. Sehingga apa yang kita tanam di bisnis misalnya, apa yang kita tanam di corporate kita, apa yang kita tanam di tim kita, itu menjadi wasilah kita sebagai ya bekal gitu, bekal untuk nanti milu ujungnya surga dan neraka. Itu yang pertama tadi tentang munafik, cirinya
wa idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa gitu. Apabila dia berjanji maka dia akhlafa, dia mengingkari kayak gitu. Nah ini tadi jangan mudah berjanji gitu. Makanya saya sendiri kadang kalau pengen berjanji misalnya kayak gitu, tapi nggak janji ya. Jadi ditegaskan lagi bahwa kita ngomong tuh ya insya Allah, atau dibarengin dengan kata-kata ya insya Allah, ya insya Allah. Nah namun ini ada pergeseran makna insya Allah di dalam kamus bahasa, bukan kamus bahasa Indonesia ya, kamus orang Indonesia gitu, kamus orang Indonesia. Jadi insya Allah itu bukan insya Allah ingin melakukan, kebanyakan orang itu, tapi insya Allah tuh artinya 50% tuh nggak gue lakuin gitu loh. Padahal insya Allah kan insya Allah, jika Allah menghendaki, artinya berusaha untuk memenuhi itu, berusaha untuk menepati itu gitu. Tapi kan kita kan wah kamu mah insya Allah lah. Oh bukan, insya Allah sesungguhnya kita berusaha untuk menepatinya, berusaha untuk menjalaninya gitu. Nanti besok datang ya ke tempat saya, insya Allah deh. Nah udah insya Allah deh lagi gitu kan. Jadi nggak niat gitu loh. Makanya tanamkan dalam diri kita, insya Allah tuh memang kita insya Allah untuk melakukan itu, untuk datang gitu. Pak Haji misalnya, kapan nih datang obat pusingnya? Insya Allah besok Bu. Nah diusahakan bener-bener tuh. Misalnya hari ini nyari ke temen atau ke supplier dan lain sebagainya, besok udah ada kayak gitu loh. Bukan insya Allah besok tuh, ya kalau ada, kalau nggak ada ya wis kayak gitu loh. Jadi makanya ini makna kata insya Allah jangan bergeser kayak gitu. Mudah-mudahan kita salah satunya bukan yang menggeser mana insya Allah itu tersebut, sehingga kita termasuk orang-orang bisa menepati janji gitu. Dan yang paling penting jangan banyak berjanji kayak gitu. Kecuali kalau yang udah nikah janji pernikahan gitu kan, akad nikah kayak gitu, yang tertulis semua di dalam sigot taklik gitu. Sehingga kita tidak semudahnya untuk mengobrol janji kepada orang lain, mengobrol janji kepada customer, mengobrol janji kepada tim kita gitu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Jadi wa idza wa'ada akhlafa. Yang terakhir wa idza tumina khana. Kalau kita dikasih kepercayaan ya jangan berkhianat gitu. Misal dua orang saling bersepakat, kemudian salah satunya diamanahi di dalam kesepakatan itu untuk mengelola sebaik-baiknya. Misalnya mengelola toko, misalnya mengelola sebuah brand, misalnya mengelola sebuah bisnis. Dalam perjalanan tanpa sepengetahuan dari seseorang tersebut gitu kan, dia berkhianat, artinya dia membawa kabur misalnya bisnis-bisnis ataupun kesepakatan yang udah dibuat kayak gitu. Nah ini salah satunya yang menyebabkan kehancuran. Bisa jadi kehancuran pertemanan juga, kehancuran bisnis, kehancuran ya banyak lah sosial kayak gitu. Karena sejatinya orang itu nggak mau dibohongin kayak gitu, nggak mau dikhianatin gitu, karena sakit gitu kan. Kau lukai aku gitu kan, lagu siapa itu? Lagu Anang gitu kan. Benar ku mencintaimu tapi tak begini gitu. Jangan sampai kita mengkhianati kayak gitu. Karena orang mengkhianati itu kayak ditusuk dari belakang gitu. Kayak gitu. Dia nikam dari belakang gitu. Nyalip di pengkolan misalnya kayak gitu. Jadi tapi beda lagi dengan berkompetisi. Kompetisi ya kompetisi aja, sah-sah aja, silahkan gitu. Ada bisnis atau ada yang tes menjadi seorang pimpinan gitu kan, kompetisi gitu. Nah ketika udah memimpin jangan berkhianat. Makanya dicontohkan kemarin tentang leadership gitu. Kalau leader tuh apa-apa tuh biasanya belakangan. Make sure semuanya udah kebagian dulu, make sure semuanya udah dapat jatah dulu gitu. Make sure timnya itu udah tanda kutip sejahtera dulu gitu. Bahkan banyak para leader yang dia itu mengambil secukupnya, tapi yang penting tim saya bahagia, yang penting tim saya bisa mendapatkan kehidupan yang layak kayak gitu. Jadi itu bisa mengintegrasi ke dalam diri kita sehingga apapun yang kita lakukan terhindar dari penyakit tadi 4 gitu, tentang sombong, kemudian dengki, kemudian kikir, dan yang terakhir adalah munafik.
Nah, ciri yang terakhir dari munafik adalah wa idza khasama fajaro gitu. Kita nih kalau misalnya lagi berdebat gitu, selalu aja terus walaupun kita udah salah pengen menang terus gitu loh. Nah, hati-hati tuh kayak gitu. Jadi kita tuh terjangkit virus munafik kayak gitu. Atau bisa jadi salah satu ciri munafik apa gitu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala gitu. Kalau kita berdiri ingin melaksanakan sholat itu malas-malesan kayak gitu. Berdirinya malas-malesan, nggak mau semangat, nggak mau rajin kayak gitu. Sehingga ya entar terus saja sampai waktunya mau habis kayak gitu. Ya, kawan-kawan semua, teman-teman semua, itu 4 penyakit yang bisa menghancurkan bisnis kita, bisa menghancurkan karir kita, cepat ataupun lambat gitu. Karena tentang keempat sifat tersebut nggak main-main. Setelah dalam hadisnya, dalam redaksinya gitu, bahwa ya kalau nggak ancamannya surga ya neraka, kalau nggak ancamannya ringan ya pedih kayak gitu. Dan mudah-mudahan kita bisa mengintrospeksi diri gitu, selama Ramadan ini gitu ya, selama malam-malam Lailatul Qadar ini. Mungkin setiap malam teman-teman bangun, dan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Walafu minkum. Jika ada yang ditanyakan silakan di kolom komentar. Jika ada yang ditambahkan silakan di kolom komentar. Wattaku gitu. Jadi takutlah terhadap penyakit tersebut gitu. Dan kita memohon sama Allah supaya terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu, sehingga akan melancarkan bisnis kita, akan melancarkan karir kita, akan melancarkan semua gitu ya. Apa yang kita lakukan, keluarga kita, keluarga besar kita, keluarga besar tim kita gitu. Mudah-mudahan sharing yang sederhana ini bisa manfaat buat teman-teman semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan datang dari saya sendiri, kemudian kebenaran jika ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.